Hai Scholarship Hunter, kalian pasti udah tahu tentang motivation letter. Ya, motivation letter atau sering disebut juga dengan personal statement adalah sebuah esai singkat yang menjadi salah satu aspek penting dalam proses pendaftaran masuk universitas ataupun pendaftaran beasiswa ke luar negeri. Biasanya dokumen ini menceritakan siapa diri kamu, tujuan hidup kamu, latar belakang pendidikan, dan harapan apa yang kamu inginkan dalam melanjutkan studi. Dokumen ini tentu saja merupakan salah satu dokumen pendukung aplikasi beasiswa yang sangat membantu dalam pengajuan aplikasi beasiswa. Mengingat terdapat ratusan bahkan ribuan orang yang mengajukan aplikasi beasiswa. So, kamu dapat menonjolkan apa yang menjadi kelebihan dan kekuranganmu di sini. Sebenarnya tidak ada formula khusus dalam motivation letter, karena dokumen ini dibuat untuk merepresentasikan pribadi seseorang secara personal. Namun kali ini kami akan sharing tentang tips sesuai dengan motivation letter secara umum. Namun sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu kami kembali mengingatkan untuk tetap membantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ya. Baiklah, tips pertama adalah pelajari baik-baik informasi yang berhubungan dengan universitas dan jurusan yang dituju, seperti peringkat, concern, proyek riset yang sedang dikembangkan, publikasi penelitian, dan kurikulum, sehingga kalian lebih yakin untuk mengungkapkan alasan kenapa memilih universitas atau jurusan tersebut. Selanjutnya adalah kalian cek kembali mata kuliah yang sudah diambil di S1 atau S2. Kemudian cocokkan dengan mata kuliah atau kursus yang tersedia di universitas tujuan, S2 atau S3. Hal ini dilakukan untuk lebih mengetahui secara detail tentang relevansi antara pendidikan sebelumnya dengan pendidikan yang akan diambil nantinya. Yang ketiga adalah kalian boleh mengambil satu contoh gaya dan alur penulisan motivation letter yang ada di internet untuk diadopsi. Ingat, bukan untuk ditiru mentah-mentah ya, karena bisa jadi itu tidak sesuai dengan kondisimu. Kalian hanya butuh pola atau teknik penulisannya saja. Tips yang keempat adalah sebelum memulai menulis motivation letter, sebaiknya kalian membuat kerangka tulisan dulu. Pilih-pilih informasi yang perlu atau tidak untuk dicantumkan. Jangan lupa untuk tetap sesuaikan juga dengan CV yang nantinya akan kalian lampirkan. Selanjutnya yaitu menulis motivation letter harus efisien dan efektif dalam penggunaan kata dan kalimatnya. Jangan banyak basa-basi dan bertele-tele sehingga membuat pembaca bosan dan tidak mengerti maksud pesan yang ingin kalian sampaikan. Tips yang keenam adalah kalian harus menggunakan kata yang lebih umum untuk digunakan agar pembaca mengerti. Kalaupun menggunakan istilah tertentu yang ada bidang kalian, kalian perlu memberikan penjelasan terkait istilah itu. Setelah kalian telah menulis motivation letter, tips selanjutnya adalah kalian harus cek pengejaan dan tata bahasa tulisan kalian. Meskipun hal ini dianggap masalah kecil, namun terkadang problem tentang salah tulis atau typo sangat mengganggu mata ketika membaca sebuah tulisan, dan ini akan menurunkan nilai kamu di mata pemberi beasiswa. Tips yang terakhir, jangan lupa untuk mendiskusikan dan minta pendapat kepada orang lain yang berpengalaman terkait motivation letter kamu, sehingga kamu memiliki sudut pandang berbeda tentang isi motivation letter yang kamu tulis. Nah, itulah tadi beberapa tips dalam menulis motivation letter beasiswa secara umum. Semoga kalian dapat terbantu dan lebih semangat dalam mengejar mimpi kalian untuk kuliah ke luar negeri ya. Terutama tidak bingung lagi ketika akan menulis motivation letter. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.